Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam perjalanan analisis mendalam kita hari ini, di mana kita akan menjelajahi dan mengurai keberhasilan dan tantangan dalam kinerja keuangan daerah. Perkenalkan, saya Vina Amelia dengan NIM 21425300083 dari Program Studi Keuangan Politeknik Negeri Malang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dan memahami bagaimana analisis kinerja keuangan dapat membuka pintu wawasan untuk kemajuan yang berkelanjutan. Keuangan daerah adalah cermin dari kesejahteraan masyarakat. Dalam video ini, kita akan menyusuri rasio keuangan yang mencerminkan fondasi keseimbangan ekonomi, khususnya pada Kabupaten Tuban dalam angka tahun 2019 hingga 2021. Sebelum memulai perjalanan analisis kita, berikut adalah profil singkat mengenai kabupaten yang terkenal dengan surga alamnya, yaitu Kabupaten Tuban. Tuban adalah kabupaten yang kaya akan sejarah dan keindahan alamnya. Terletak di Provinsi Jawa Timur, Indonesia, dengan warisan budaya yang mendalam dan keberagaman yang memikat. Kabupaten Tuban memiliki keunikan dan potensi yang luar biasa untuk menjadikannya sebuah entitas ekonomi yang berkembang pesat. Mulai dari pantai-pantai eksotis di pesisir utara hingga perbukitan hijau nan memukau di sebelah selatan, Tuban menjadi saksi bisu dari perjalanan panjang keberhasilan dan inovasi dalam berbagai sektor pembangunan. Berikutnya, mari kita bedah bersama bagaimana hasil analisis kinerja keuangan daerah Kabupaten Tuban, di mana angka-angka tidak hanya menjadi statistik, tetapi cermin dari kebijakan, keputusan, dan perubahan yang dapat membentuk masa depan yang lebih baik. Rasio kemandirian keuangan daerah menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, artinya semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah. Semakin tinggi partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah menggambarkan kesejahteraan daerah yang semakin tinggi. Hal ini mengandung pengertian bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah provinsi atau pusat akan semakin rendah. Selama kurun waktu 3 tahun, rasio kemandirian keuangan Kabupaten Tuban berada pada tingkat rata-rata 32,01%, sehingga dapat dikatakan berada pada kategori sedang. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan APBD memiliki pola hubungan konstruktif atau terbilang masih rendah dibandingkan dengan porsi pendapatan yang bersumber dari bantuan pemerintah provinsi atau pusat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Tuban masih memiliki tingkat ketergantungan terhadap pemerintah provinsi atau pusat dan belum mampu untuk mencukupi kebutuhan daerahnya sendiri. Pola hubungan konstruktif artinya peranan pemerintah pusat lebih dominan daripada kemandirian pemerintah daerah. Akan tetapi, jika dilihat dari garis linear pada grafik di samping, realisasi PAD Kabupaten Tuban selama tahun 2019 hingga 2020 mengalami peningkatan, sedangkan realisasi TKDD mengalami penurunan. Artinya, Kabupaten Tuban telah berhasil mengupayakan untuk menjadi lebih mandiri seiring dengan perkembangan waktu. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang telah direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi penerimaan daerah. Tabel tersebut menunjukkan perkembangan rasio efektivitas Kabupaten Tuban yang sangat baik dengan hasil rata-rata 119,61% selama kurun waktu tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019, rasio efektivitas sebesar 130,52%
di mana realisasi penerimaan lebih besar dari target penerimaan yang ditetapkan. Tahun 2020 rasio efektivitas menurun menjadi 100,25%, namun realisasi penerimaan tetap mampu melampaui dari target penerimaan yang ditetapkan. Tahun 2021 terjadi peningkatan kembali terhadap rasio efektivitas menjadi 128,07%, di mana realisasi penerimaan tetap lebih besar dari target yang ditetapkan. Jika dilihat dari garis linear pada grafik di bawah, terlihat jika realisasi PAD terus mengalami peningkatan yang cukup konsisten selama kurun waktu anggaran 2019 hingga 2021. Pada tahun 2020, anggaran PAD mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan kondisi COVID-19 yang sedang melanda dunia sehingga menyebabkan terjadi banyak perubahan anggaran dibanding tahun sebelumnya. Meski begitu, pemerintah daerah tetap berhasil merealisasikan anggaran dengan realisasi yang masih di atas 100% apabila dibandingkan dengan anggaran PAD yang direncanakan. Rasio efisiensi menggambarkan besaran biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Dari tabel tersebut menunjukkan rasio efisiensi pada tahun 2019 sebesar 96,39%, tahun 2020 sebesar 95,54%, dan tahun 2021 sebesar 91,50%. Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi pemerintah daerah Kabupaten Tuban tahun anggaran 2019 hingga 2021, dikategorikan sudah efisien dengan tingkat rata-rata pencapaian efisiensi sebesar 94,48%. Pencapaian ini menggambarkan bahwa kinerja pemerintah dalam pemungutan PAD sudah sangat efisien yang ditandai dengan tren rasio di bawah 100%. Artinya untuk menghasilkan output yang optimal, pemerintah daerah tidak perlu mengeluarkan biaya yang cukup besar. Penghematan anggaran serta pengalokasian pos-pos anggaran pembiayaan sudah mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan daerah, sehingga dalam mewujudkan kinerja keuangan daerah yang sesuai prinsip value for money yang ekonomis dan efisien sudah terwujud. Rasio belanja operasi adalah bagian dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang menunjukkan porsi belanja yang dialokasikan untuk belanja operasi. Analisis keserasian belanja operasi membantu dalam mengukur kinerja antara belanja operasi dan total belanja. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata persentase belanja operasional terhadap total belanja adalah sebesar 84,42%. Rasio belanja operasional terbesar terjadi pada tahun 2020 yaitu sebesar 87,45%. Tetapi secara nominal, total belanja operasional pada tahun tersebut lebih rendah dibanding tahun lainnya. Begitupun dengan total belanja tahun 2020 juga menurun signifikan dibanding tahun lainnya. Hal ini mungkin disebabkan karena adanya wabah pandemi COVID-19 yang menyebabkan adanya penurunan kegiatan sehingga berkurangnya belanja daerah. Pada masa pandemi COVID-19, fokus belanja daerah hanya kepada bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi. Pada kondisi normal, belanja operasional mengalami peningkatan seperti tahun 2019 dan 2021. Prosentase perhitungan ini menunjukkan bahwa realisasi anggaran belanja pada pemerintah daerah Kabupaten Tuban lebih banyak dipergunakan untuk membiayai kegiatan rutin dibandingkan untuk pembangunan fisik. Hal ini tentu tidak dapat dihindari oleh pemerintah Kabupaten Tuban dikarenakan dalam belanja operasi terdapat belanja pegawai seperti gaji dan tunjangan yang wajib diadakan. Pengeluaran belanja modal atau belanja modal adalah alokasi uang yang direncanakan untuk memperoleh aset tetap yang memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari satu periode akuntansi, seperti properti, pabrik, peralatan, tanah, gedung yang akan menjadi aset pemerintah. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa belanja modal Kabupaten Tuban fluktuatif menurun dengan rata-rata 15,58% selama kurun waktu 2019 hingga 2021. Pada tahun 2020, belanja modal mengalami penurunan hanya sebesar 12,55%
yang merupakan jumlah belanja modal dengan nominal terkecil selama kurun waktu 2019 hingga 2020. Hal ini disebabkan oleh pandemi COVID-19, sehingga belanja modal yang ada hanya bersumber dari dana DAPA. Dana DAU dan DBH lebih diprioritaskan penggunaannya untuk belanja operasional, terutama di bidang kesehatan dan pemulihan ekonomi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah belanja modal yang masih sedikit menggambarkan bahwa masih belum maksimalnya pemerintah Kabupaten Tuban dalam melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana bagi kesejahteraan masyarakat. Prosentase belanja modal yang relatif kecil disebabkan oleh prosentase belanja operasional yang besar, yang artinya pemerintah lebih memprioritaskan pada pemenuhan kebutuhan belanja operasional dibandingkan belanja modal. Analisis varian belanja digunakan untuk menghitung selisih antara realisasi belanja dan anggaran belanja. Penilaian atas analisis ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu favorable variance dan unfavorable variance. Favorable variance berarti realisasi belanja tidak melebihi anggarannya. Sebaliknya, unfavorable variance berarti realisasi belanja melebihi anggarannya. Selama kurun waktu 3 tahun, rasio varian belanja Kabupaten Tuban pada tahun 2019 termasuk kriteria unfavorable atau dinilai kurang baik karena realisasi belanja daerah melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Hal itu menyebabkan dana dalam merealisasikan belanja menjadi minus 73 miliar 710 juta rupiah. Begitupun dengan tahun 2021 termasuk kriteria unfavorable variance atau dinilai kurang baik karena realisasi belanja melebihi anggaran yang sudah ditetapkan, sehingga realisasi belanja menjadi minus 7 miliar 930 juta. Tahun 2020, rasio varian belanja termasuk pada kriteria favorable atau dapat dikatakan baik karena realisasi belanja tidak melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Rasio efisiensi belanja adalah rasio yang menunjukkan persentase tingkat penghematan anggaran yang telah dilakukan pemerintah daerah. Tabel tersebut menunjukkan perkembangan rasio efisiensi belanja Kabupaten Tuban yang efisien dengan hasil rata-rata 92,21% selama kurun waktu tahun anggaran 2019 hingga 2021. Rasio efisiensi belanja tahun 2019 sebesar 102,97%, menunjukkan hasil kinerja belanja yang tidak efisien. Artinya pemerintah daerah Kabupaten Tuban masih perlu melakukan penghematan anggaran serta pengalokasian pos-pos anggaran pembiayaan yang sebaiknya mempertimbangkan skala prioritas kebutuhan daerah. Pada tahun 2020, rasio efisiensi belanja sebesar 91,30%, artinya menunjukkan hasil kinerja belanja yang efisien karena realisasi belanja masih di bawah anggaran dan mendekati anggaran yang sudah ditetapkan. Pemerintah daerah Kabupaten Tuban telah berhasil mengupayakan penghematan belanja yang maksimal. Tahun 2021 sebesar 100,32%, menunjukkan hasil kinerja belanja yang efisien berimbang, namun dengan posisi yang mendekati hasil tidak efisien karena persentase rasio di atas 100%. Artinya daerah sudah berusaha melakukan upaya penghematan, namun ada beberapa hal yang tidak bisa dihindari dalam merealisasikan belanja, sehingga realisasi sedikit melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Itu tadi sedikit penjelasan mengenai analisis rasio kinerja keuangan daerah Kabupaten Tuban periode tahun 2021. Semoga perjalanan analisis kita kali ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak berkepentingan. Saya pamit undur diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.